Shake it now, you know it. Break it now, you got it. Don't you ever try to lose it. I am looking. My eyes are on you. Shake it now, you know it. Break it now, you got it. Don't you ever try to lose it. I am looking. My eyes are on you. My looks are on you. Never try to think to make it. I have my eyes on you. I have my looks on you. You can do whatever you want. With my heart, with my soul, with my life. You got it. Never try to think to make it. I have my eyes on you. I have my looks on you. You can do whatever you want. With my heart, with my soul, with my life. You got it. Shake it now, you know it. Break it now, you got it. Don't you ever try to lose it. I am looking. My eyes are on you. My looks are on you. Never try to think to make it. I have my eyes on you. I have my looks on you. You can do whatever you want with my life. You got it. Sound. Kalau udah dapat pendek, kita keliling aja deh. Ceritain di sini. Di sini nih, udah baca literatur belum? Ini di daerah Megamendung, tapi Megamendung. naik ke atas di bukit apa namanya, di Bukit Pinus ya, Pinus. di Bukit Pinus nih. Ketinggiannya kalau nggak salah 1100. di atas 1000 mdpl, udah lumayan dingin Iya, ya. karena pinus kan. Kalau pinus tuh pasti kan identiknya sama daerah dingin kan, dataran tinggi dia. Iya, betul. Nah, gue dengar lu biasa itu ya, apa? Naik gunung. Lumayan sih kalau naik gunung sih, Dari kapan? lumayan lah, dari SMP kali ya. SMP. 92 92. Sama siapa? sama teman-teman Temen-temen. SMP aja ya. Pertama ke Curug Nangka, Nah, yang camping biasa. Terus akhirnya ikut pencinta alam di SMP. Udah ada tuh gue SMP 72 di Tojo Binatu, udah ada. Terus dari SMP itu gue masuk SMA 4 Gambir. SMA 4 Gambir. Ganteng dulu. Ada organisasi pencinta alamnya namanya Mapaba. Mapaba. Ya, remaja pencinta alam SMA 4 Jakarta. Pertama lu kemana tuh?
biasa lah ya kalau kita nih anak-anak SMA di Jakarta yang paling sering atau yang paling common itu Gunung Gede lah biasanya. Gunung Gede, Pangrango. Gede, Pangrango, Salak. Salah. Terus kesana-sana yang dikit ke Cermek, kan, Kuningan, Itu Papandayan. SMP tuh. Hmm? SMP. Itu Cermek. kalau SMP itu gue cuman sebatas camping, Gunung Gede, Gunung Pangrango, balik lagi Gunung Gede. Karena kan mindsetnya kalau udah ketemu yang enak pada zaman SMP, balik lagi ke situ. Belum jiwa eksplornya belum ini ya. Belum terlalu explore jiwanya. Tapi pas gue masuk SMA ya mulai tuh. Ya pertama-tama ya ke Gede lagi karena emang commonnya orang Jakarta rasa SMA. Gede ke Surya Kencana tuh. Gede itu ada yang namanya Surya Kencana itu di pos berapa itu. Udah mau sampai puncak. Gunung Gede lumayan 2300 ya. 2385 kalau nggak salah. Ada kawah maksudnya? Ada. Ya? Tapi gini, yang enak tuh Gede itu sebenarnya kalau dieksplor nggak cukup sekali naik karena Gede itu lu mau naik dari mana nih? Gunung Gede via Putri, Gunung Gede via mana? Jadi kaki gunung itu dia banyak. Lu mau masuk lewat mana? Banyak ini nggak sih ketemu yang aneh-aneh. Kalau ketemu aneh-aneh ya pasti lah ya, kalau anak-anak gunung tuh biasanya kalau nggak ketemu binatang ya non binatang lah. Binatang lah ya, gitu lah ya. Kayak gitu-gitu. Cuman ya kita yang namanya naik gunung biasanya di setiap daerah itu kita sebelum naik kan pasti kita laporan dulu tuh, izin dulu Sama kuncen. ada poskonya. Kita masukin biodata, nama, alamat, kontak person dan segala macam supaya kalau ada apa-apa terjadi ada. Nah itu yang paling mengesankan gue naik gunung itu sebenarnya gunung di Kerinci di Sumatera. Wih, lu berarti udah berapa gunung nih yang lu ini? Kalau di total selama hidup lu nih? Selama hidup gue? Terus sekarang? Kalau yang di Indonesia aja Jawa sampai Baluran, Ranupubolo, terus Merbabu, Merapi, Semeru, Lawu, semuanya. Ya lumayan sih. Berarti Jawa udah nih? Ya nggak semuanya sih, tapi ya mayoritas ya gunung-gunung yang dinaikin sama pendaki udah pernah ya. Luar negeri pernah? Luar negeri gue ke bukan Mount Everest, di Colorado itu bukan Everest, Mount. Jadi gue naiknya itu dari gue lupa, ada nama daerahnya itu Eagle. Itu di Colorado. Itu gunung salju sih kalau naik. Tuh salju kan lebih berat lagi. Iya, tapi nggak naik nggak sampai ke atas. Nggak sampai ke atas ya, paling cuma kemah gitu aja. Itu pun harus ada izin ya. Izin maksudnya kondisi kita ya kita waktu kayak gini deh, kalau kita mau mancing aja, kalau di luar negeri, kalau terutama di Amerika, kita harus beli license dulu. License untuk mancing. Untuk mancing kayak kita harus pergi ke Walmart nih, kita daftar misalnya State of Colorado, kita bayar kalau nggak salah $7 apa $7.50 untuk dapetin license itu. Ya kurang lebih seperti itulah. Jadi kita sama ranger sana tuh kita harus izin sih sebenarnya kalau yang legal ya. Memang banyak juga sih orang yang ilegal juga ada juga yang dia enggak. Oh banyak. Tapi kan resiko ya gitu. Jadi ya, nggak ada pengawasan. Satu resikonya dia kalau hilang dia nggak ada yang nyari, nggak ada yang mantau, nggak ada istilahnya
dari base camp itu kan harusnya terdata Terdata. siapa aja yang masuk betul. apa taman wisata kayak apa national park itu kan kayak Yosemite terus apa namanya Rocky Mountain gitu kan. Itu harus ada data masuk ke rangers itu untuk apa namanya ya perihal untuk supaya tidak terjadi apa-apa, seandainya terjadi apa-apa pun akhirnya kita tahu kontak person kita itu siapa. Jadi emang license itu penting ya, karena data. Minimal izin lah sama Izin. apa sama ranger setempat. Iya, biar ada datanya. Betul. Supaya kalau ada apa-apa bisa langsung dicari gitu. Iya. Oke, tahan dulu. Kalau yang kembali ke di luar emang rata-rata kan karena emang gue dulu 11 tahun di Amerika. Gue dulu kan apa sempet S2 di Denver University itu. Jadi banyakkan waktu luangnya selain daripada gue magang kerja, gue suka mancing ya kan, Mancing ya. mancing terus gue naik gunung. Ini kopi ini nah naik gunung itu karena gue di state of Colorado, karena Denver itu kan di Colorado, jadi gue lebih explore-nya di Colorado kayak Golden. Termos nih. Oke. Nah, Gue lebih explore di Colorado sih. pertanyaan gue nih. Bedanya apa nih? Lu naik ke gunung di sana sama di sini. Yang aneh-aneh ada nggak di sini? Kalau gue lihat kita kan tahu nah. Iya, banyak, iya. kan? Kalau sepengetahuan gue, sepengalaman gue daki sana ya kayak Garden of God di Colorado Springs, terus Red Rock, terus di Utah, terus di Rocky Mountain, terus di Itu Rocky Mountain udah lu? ya itu di Colorado itu kan dia kan Rocky Mountain ya sampai apa Dia tandus ya masalah. batu nih. Batu iya, Batu. Tapi kalau misalnya winter season ya, kalau di Amerika tuh winter seasonnya mulai Oktober kalau nggak salah. Oktober, November udah deh tuh udah mulai salju deh tuh. Ski season udah mulai. Kita udah nggak bisa naik gunung. Kembali ke ini karena gue kuliah S1-nya di Atmajaya. Gue tuh satu Atmajaya ya? Atmajaya, hukum gue Atmajaya. Gue tuh masuk Wanakala. Pecinta alamnya universitas, bukan bukan pecinta alamnya fakultas. Kalau fakultas kan ada lagi nih kayak hukum Mahupala namanya, terus teknik apa gitu kan, ekonomi apa. Kalau gue nih yang di universitasnya lah, Atmajaya namanya Wanakala. Itu gue divisinya divisi pading sebenarnya gue. Pading tuh? Panjat dinding. Rappling. Oh, kayak cicak lah modelnya. Pakai poin gitu deh. Speed climbing apa? Enggak, climbing biasa aja. Oh, Ya rock climbing lah. Jadi gue lebih di kuliah tuh gue lebih ngedalemin kekuatan tangan sih. Itu pakai kalau tangan nih kan yang tumpuan tangan itu kan di ini nih, di ujung-ujung jari nih. Betul. Nah itu tuh yang Sama kaki. Tuh. Karena kalau kita tumbuh cuma di tangan doang, kaki nggak pakai, capek tangan. Lah. Kaki yang ini. Jadi kalau main speed climbing kan. Nah, terus Sempet istilahnya gue sempet ngedrugs lah. Jadi akhirnya gue vakum di organisasi tersebut, gue vakum karena gara-gara drugs. Tapi zaman dulu lah. Ya gue nggak mau buka aib juga, teman. Pengalaman gue terputus tuh setelah. Tapi gue jadi senior lumayan gue di Wanakala. Lulus, walaupun gue seperti itu, gue lulus 2001 gue ke Amerika. Gue ngelihat alam Amerika, gue driving dari Illinois, Chicago, Illinois ke LA, terus dari LA gue ke Colorado. Akhirnya gue menetap di Colorado, yang gue kuliah di Colorado.
gue ngelihat alamnya Colorado enak, akhirnya Indah banget. kebuka lagi gue itu. Iya. Jadi hasrat gue mau naik Betul. lagi tuh muncul Muncul lagi. lagi. Iya. Muncul lagi tuh. Emang passion lu di situ sih Passion sebenarnya. gue di situ. Di alam sih. Nah, terus kalau jadi perbedaannya di sana sama di sini lebih ke apa? Lebih ke mana? Kalau buat alam, setiap alam pasti yang gue lihat ya, mau di Indonesia punya plus dan ada minus, ada plus ada minus. Di Amerika pun ada plus ada minus. Tapi kalau buat keindahan asli alaminya, gue lebih, karena di sana kan pasti ada reservasi pasti, dan apa kayak rangernya atau kayak perhutaninya di sana tuh lebih menjaga lah, lebih menjaga, dan dari atasnya sampai ke bawah sampai ke rangernya pun dia benar-benar disiplin kan. Disiplin benar. Itu ya. Itu Jadi yang- tingkat keamanannya lebih ini ya, lebih secure banget di sana. oh iya. Kalau buat keamanan apa namanya, ya orang-orang sana disiplin sih ya. Disiplin. Mereka nggak akan buang sampah kayak Betul, habis makan betul. Indomie Betul. disebar-sebarin. Pantesan makanya nih camping sama lu nih pasti dibersihin semua di sini. Iya, karena gue setiap camping Eh, itu gue punya campaign pribadi. Gue bawa plastik hitam kalau lu lihat tuh, atau plastik putih yang besar yang ukuran 33 32. Itu gue bukannya mau ngajarin lah ya. tapi emang udah aman harusnya seperti itu. Jadi kayak ada sampah-sampah tuh gue coba pungut-pungutin atau lu bakar. Kalau plastik kita bawa pulang, kurang lebih seperti itu lah. Ya kita jaga kebersihan sih. Tuh, kalau misalnya pendaki itu kalau dia nggak punya jiwa ke alam, mereka sembarangan gitu. Iya. Nah, kalau dia benar-benar pecinta alam, itu otomatis dia ini bersihin semuanya. Ya. Betul. Ada sampah dipungutin semuanya, ya kan. Jadi dari sampai sekarang pun kita beralih nih ya, dari berarti lu itu dong apa namanya, daki gunung ya. Jadi Gunung. Berarti sekarang motoknya memang gue baru-baru ini nah, sekarang. gini. Kalau motor camp, gue dulu waktu SMP juga, gue itu ada dulu nama klub motor namanya Wild Boys di Oke. Jakarta, WB. Kebenaran om gue tuh kepalanya tuh, tuanya oke. yang namanya Ote Pecinta Almarhum. alam juga. Dia lebih ke motoran sih. Motoran. Iya, racing, street racing gitu. Nah, emang gue ya apa aja sih gue gelutin ya teh. Karena emang gue suka motor dari dulu. Jadi ya gue combine nih motor sama kegiatan pecinta alamnya gue combine. Jadi ya gue coba naik gunung yang gue bisa pakai motor gue gitu. Akhirnya jadi motor camp ya, karena emang dari dulu sih sebenarnya motor camp itu motor camp dari itu. Iya ya, malah ada yang solo camp. Oke. Guys, kita kedatangan teman-teman dari Parung. Iya. Sama ya Parung. Ya? Alumni UPN. UPN. Jadi teman-teman ini emang hobi naik gunung. Camping ya. Wah, bener. Nah, sekarang kita mau tanya nih, selama camping pernah ketemu yang aneh-aneh nggak? Alhamdulillah kalau yang bisnis sih nggak ada ya. Cuma kalau ada yang hewan itu Hewan banyak, ada. hewan buah. nggak ganggu sih, tapi lewat aja. Lewat gitu. aja ya. Tapi sudah lewat. Nah, sekarang kita mulai lagi nih. Yang tadi itu udah beres tadi. Tapi kalau di Kerinci itu gue cuma 2 malam. Habis itu udah turun. Jadi Dekat, pasar setan. pasar setan itu adanya di itu di mana namanya, Oh, di ujung pulau, Ujung Kulon. bukan di Coba ceritain kayak gimana? Oh, lu bisa ketemu sama pasar setan. Gimana? Jadi kan waktu pelatihan Wanakala itu di apa namanya, di ujung kulon, kita kan ada namanya ekspedisi lah, tapi ekspedisi lokal lah, buat apa, lulusan lah, kenaikan tingkat lah, kayak taekwondo kan kenaikan tingkat. Itu jadi kita tuh
nelusurin apa namanya trekking hutan Nah, itu nggak malam, nggak malam, sore. 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 Nah, lu dengarnya pas sore. Sore. Kok maksudnya suasananya Suasananya tuh Apa gimana suara? sih kayak begini, sepi kayak begini, Ah. kayak ada jangkrik terus ada belalang yang gitu kan. Jadi lu ngedenger gimana sih suara-suara di pasar? oh, riuhnya pasar. Kayak riuhnya Riuhnya pasar. pasar. Itu kayak gimana sih? Tapi padahal nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa, gue nengok kiri kanan Jadi suara ya. parah, Wah. cuman suara doang. Ini gue merinding sih. Nah, nggak apa-apa. Nah, ketemu nggak tapi? Enggak, alhamdulillah Enggak. Cuma itu doang ya. Kan suara-suara aja ya. Mm-mm. Terus antisipasi gimana pas lu tahu itu? Apa langsung takut, Nah, kaget, kalau apa langsung lu berdoa deh? Buat yang teman-teman juga nih, kalau menemukan seperti itu mereka harus gimana sih? Apa pura-pura nggak tahu atau gimana? kalau gue lebih baik gue cuekin. Ya gitu ya. Iya, cuekin tapi terus gue tetap baca ayat kursi lah. Kursi, iya. betul. Karena gue muslim, karena gue Lu Islam, baca kursi. gue baca ayat kursi ataupun ya apa namanya surat-surat pendek Pendek. ataupun surat apa Al-Fatihah kah ya lu baca deh, Kalau non muslim biasanya dia berdoa lah. berdoa lah supaya nggak diganggu dan segala macam. Tapi om pas apa kan om denger nih, kan om pasti berkelompok tuh. Iya, ya, Apa- kita jalan nggak boleh berkelompok karena kita lagi ini kan lagi apa namanya lulusan Oh, naikkan tingkat. tes. Jadi Tes. kalau jalan tuh kurang lebih jaraknya dari satu orang ke depan itu kurang lebih sekitar 50 sampai 100 meter. Lumayan ini. Lumayan. Tapi nggak ada treknya. Kita Itu dibawa sore dipegang tuh? sore. Sore abis naik gunung itu Payung atau Honje. Honje dulu deh kalau nggak salah, terus baru Gunung Payung. Nah itu di sekitaran Gunung Payung. Padahal itu nggak tinggi, cuma lebat. Tapi Namanya hutan tropis. Kan om lewat otomatis temen yang belakang juga lewat. Ada yang Ada ngerasa nggak? sama nggak? Mereka pada nggak dengar. Cuma lu doang. Cuman gue doang. Wow. Cuman memang pas gue ceritain memang ada di apa namanya angkatan sebelumnya ada juga yang mengalami Yang seperti ada itu. dengar juga kayak gitu. Jadi memang nggak ngerti ya, gue juga nggak Tapi nanya semua juga. tempatnya sebenarnya ada. Iya. Tinggal kitanya aja Kita- gimana. Ya kita kan ya Antisipasi. betul ya seperti Istilahnya jangan sampai berbenturan. Gitu. Maksudnya tadi udah benar. Kita pura-pura nggak tahu aja udah masing-masing. betul Mas. Kalau di Merbabu Hah? itu bukan yang mistis, monyet sama babi. Oh itu Hutan. yang lebih itu malah lebih bahaya juga tuh. Iya. Dia bisa masuk ke dalam, bisa ini. Bisa nyeruduk. Hama kan kalau babi Iya, hutan hama, tuh kan betul. hama. Itu serem babi. Jadi kalau kita lagi di daerah Merbabu di ketinggian pos berapa gitu, kita kalau tidur itu harus pakai bivak. Bivak tuh Oh, kayak flying. di Iya, iya. di antara pohon dan pohon Yang lu penting jangan bikin kayak sampai- hammock gitu lah. Betul, kayak hammock gitu. Nah, gue pernah tuh zaman dulu di Konawe Utara, Utara. Nah, akhirnya gue tidurnya itu di apa namanya itu? Di atas tanah lah istilahnya. Kalau dimiringin tadi buat ini. Oh, lu berarti ngambilnya dari file. Jangan dari album. Dari file. Ambil dari file. Terus share. Ntar keluarin dia nggak mungkin itu cuma file doang. Itu jadinya emang kilobyte ya. Kilobyte doang nggak megabyte. Enggak, lu ngirimnya kilobyte. Gue ngirimnya
Menteng. Ada di itu nih dia Ini di Genteng. Sih, buat panas kan. Gunung Kidul Jogja. Mantep. Iya, iya.